pemirsa, di sela-sela padatnya jadwal latihan dan kegiatan di asrama DA7, dua akademia muda berbakat, Robi dari Jakarta dan Valen dari Pamekasan, beradu kreativitas bersama. Keduanya memperlihatkan kegiatan mereka membuat origami berbentuk pesawat kertas. Dengan semangat dan antusiasme tinggi, mereka melipat-lipat kertas origami sambil bercanda dan saling mengintip strategi satu sama lain. Persaingan pun terasa kental, meski dalam suasana santai. Oke pemirsa Kis Pagi, kali ini kita lagi nyantai, lagi nggak latihan ya. Kita mau buat pesawat nih ya di sini ya. Nanti kita bakal coba terbangin juga. Punya siapa yang terbangnya paling bagus dan pesawatnya paling keren juga yang menang. Oke, kita bakal buat dulu ya. Punya siapa yang paling keren nih dan paling bisa terbang? Warnanya hijau semua ya? Oh beda. Gue pengen biru sih. Sama gue dulu biru. Ah nggak boleh, udah. Udah Biru lah. itu aja. Curang dia. Udah, tukar. Nih, kasihan kembali takut nangis. Oke, kita mulai ya. Kita mulai bikin pesawat. Nih, step by step pasti kalian udah paham pasti ya, orang Indonesia paham. Sabar. Robi tampak percaya diri dan cepat dalam membentuk pesawat kertas miliknya. Tangannya lincah dan dalam waktu singkat origami pesawat miliknya pun terbentuk. Di sisi lain, Valen sempat mengalami kesulitan. Beberapa kali lipatannya kurang rapi, meski begitu ia pantang menyerah dan dengan tekad yang kuat, ia terus mencoba hingga akhirnya berhasil menyelesaikan pesawatnya yang tak kalah keren dari milik Robi. Mana gue lupa ya? Tadi mau kalah lu. Iya. Gue lupa ya, Bi. Awas lu. Kalah lu. Iya dong. Kita emang kalau lagi syuting tuh saingan mulu aku sama Robi. Kenapa kita selalu cowoknya berdua ya? Disatuin. Cuma kalau misalkan mulu. masalah begini nih. Mungkin Kalah. karena emang kita ini ya. Aku yang kalah mulu lagi ya. Iya lah. Tapi kalah lagi nih. Oke. Oke pemirsa Kis Pagi, kali ini pesawat kita udah selesai masing-masing ya. Kalau dari punya Robi kayaknya pesawat yang biasa-biasa aja sih, gak ada motivasinya gitu ya. Kita lihat nanti. Gak bermotif. Kalau punya Valen nih pesawatnya ini pesawat burung. Burung bugenvil itu. Mungkin bagus. Burung punik bos, sorry. Ya udah kita buktiin aja. Buktiin aja, pembuktian ya. Setelah pesawat origami selesai dibuat, Robi dan Valen pun beradu untuk menerbangkan pesawat kertasnya. Dengan penuh harap, mereka melemparkan origami masing-masing ke udara. Siapa sangka, pesawat buatan Valen justru terbang lebih jauh dan stabil dibandingkan milik Robi. Kemenangan pun jatuh ke tangan Valen. Sesuai kesepakatan, Robi harus menerima hukuman menarik dari Valen. Lantas hukuman menarik apa yang didapatkan Robi? Punya gua bener lah. Bener. Tuh, belum. Sekali lagi ya. Angin nih. Ya aku yang bagus. Udah Valen. Punya aku yang bagus lumayan lah. Hukumannya gombal ke ini, ke cewek-cewek. Syakira, kamu tahu nggak bedanya kamu sama asrama? Apa bedanya? Kalau asrama itu milik Indosiar, kalau kamu itu milik aku. Makasih banyak buat pendukung-pendukung Valen yang sudah hadir ke studio, yang dari manapun kalian itu ya. Terima kasih. Maaf ya, Valen nggak bisa sebutin satu persatu ya karena Valen nggak tahu. Intinya Valen banyak-banyak terima kasih sudah meramaikan di studio ya. Semoga kompak terus ya. Kalau dari Robi juga sama seperti Valen. Terima kasih buat para pendukung Robi yang sudah hadir di studio. Dari Robi top babak final audisi sampai saat ini sudah mensupport dan mendukung Robi. Robi cuma bisa mendoakan semoga kalian selalu kompak dan sehat-sehat. Jangan lupa saksikan kita berdua di Dangdut Akademi 7 dan Kis Pagi hanya di Indosiar.
Ashanti kembali menjadi sorotan publik usai mengungkap fakta mengejutkan terkait konflik dengan mantan karyawannya Ayu Hairun Nuriza. Di tengah penyelidikan kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah, Ashanti mengaku sempat curiga kepada suaminya sendiri, Anang Hermansyah. Hal itu dipicu oleh pernyataan Ayu yang menyebut bahwa pengambilan dana tersebut dilakukan atas perintah Anang. Ashanti pun kemudian dilanda kegelisahan dan tidur tak nyenyak selama 3 malam berturut-turut, meski di samping sang suami. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Anang Hermansyah. Tapi kalau cerita ini masih mau ingat kejadian dulu. Akhirnya saya berantem sama Mas Anang hari itu. Oh belum. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ngambil tuh Mas Anang uangnya katanya. Atas perintah Mas Anang. Saat itu Mas Anang masih berdarah-darah, kepalanya habis tanam rambut. Jadi begitu saya mau ngamuk, lihat dia berdarah-darah lagi kesakitan tuh kayak saya yang salah sih. Karena kan kita istri kadang-kadang harus tahu momen tanam rambut ya, harus tahu momen juga kan, walaupun itu uang besar ya. Saya udah bilang, Riz, saya nggak tahan ini, saya tidur sama dia nggak tahu apa-apa, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Aku bilang, tahan dulu Bun, dia bilang. Akhirnya hari kebesokannya, jadi ada 3 hari jeda. Terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Apa bener Mas Anang yang ngambil? Tapi Mas Anang tanda tangan Mas Anang. Kecurigaan Ashanti bahkan semakin memuncak ketika menemukan adanya tanda tangan Anang dalam salah satu dokumen transaksi mencurigakan. Apalagi ia mengetahui bahwa Anang sempat mengutarakan rencana untuk membangun studio rekaman baru, yang secara tidak langsung memperkuat keraguan dalam hati Ashanti. Hal itu pun membuat kondisi emosionalnya kian terguncang, mengingat Ayu adalah karyawan keuangan yang telah bekerja dengannya selama 8 tahun. Namun di balik itu semua, Ashanti tetap berusaha menahan diri dan menyerahkan proses penyelidikan kepada tim manajemennya dan memilih untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mas Haris itu bilang, Bun, Mas Anang ngapain mau ngambil uang dia sendiri terus dipakai buat sendiri? Aku masih seuzon. Ya dia pengen bikin studio, dia lagi mau apa, siapa tahu mau diam-diam dari aku gitu. Terus akhirnya 3 hari itu, di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan setara itu. Setelah penyelidikan mendalam, ternyata Ayu Hairun Nuriza diduga kuat telah memalsukan tanda tangan Anang melalui akses ilegal untuk mencairkan dana perusahaan. Ashanti pun merasa kecewa dan dikhianati, apalagi karena tindakan mantan karyawannya itu membuatnya sempat meragukan suaminya sendiri.